Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang tercinta, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, pemirsa sekalian dimanapun berada, di dalam berpuasa yang menjadi ibadah itu bukan hanya puasa itu sendiri. Yang menjadi sunnah Rasulullah SAW itu bukan hanya menahan makan dan minum itu sendiri, menahan lapar dan haus. Yang menjadi syariat Islam bukan hanya puasa itu secara tunggal, tetapi di dalam puasa itu ada 3 amalan yang terangkai kemudian menjadi paket dalam berpuasa. Apa 3 amalan itu? Yang pertama sahur, yang kedua puasa, yang ketiga berbuka. Berbuka, puasa, sahur. 3 amalan ini adalah satu paket dalam ibadah puasa. Rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya seperti ini. Ada orang puasa. Ketika datang waktu berbuka, lalu dia tidak berbuka. Lalu ada yang bertanya, kenapa kau tidak berbuka? Dia jawab, saya belum lapar, nanti aja habis isya bukanya. Ini bukan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa kamu tidak mau berbuka? Iman saya masih kuat masa baru puasa 11 jam, 12 jam saya udah buka. Nanti aja jam 12 bukanya biar pahalanya nambah. Pahala dari mana? Itu bukan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tidak sahur dengan alasan, kenapa kamu tidak sahur? Cukup makan sekali aja pas berbuka. Ini juga bukan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, jadi yang menjadi ibadah ini 3 rangkaian. Sahur, puasa, berbuka, berbuka, puasa, sahur. Ini yang pertama. Ikuti tata cara ini sehingga kita masuk dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bukan hanya kita itu diperintahkan untuk berbuka ataupun untuk sahur. Lebih daripada itu, tetapi segerakan berbuka, akhirkan sahur. Segerakan berbuka, akhirkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra. Manusia itu akan tetap di dalam kebaikan apabila dia itu mempercepat berbuka puasa. Manusia akan tetap di dalam kebaikan apabila dia mempercepat berbuka puasa, menyegerakan berbuka. Ma'ajalu, ajjala yu'ajjilu, maka itu ada istilah ta'jil. Ta'jil itu penyegeraan berbuka. Nah, kalau sampai ke Indonesia ini, ta'jil ini konotasinya beda ya. Ta'jil itu artinya lontong. Jadi kalau ada ikhwan kita mau keluar rumah, kemudian ditanya mau apa? Mau beli ta'jil. Beli ta'jil itu maksudnya beli kolak. Padahal ta'jil itu artinya menyegerakan berbuka puasa, untuk menyegerakan berbuka puasa. Tapi itu tidak mengapalah. Sudah berbeda arti, berbeda makna. Ta'jil artinya menyegerakan berbuka puasa. Nah, ada istilah ta'jil di Indonesia, masyhur istilah ta'jil, maksudnya segerakan berbuka. Ketika sudah jelas waktu berbuka, langsung batalkan puasanya. Inilah syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyegerakan berbuka, maka dia mendapatkan pahala sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang puasanya diterusin sampai jam 12 atau puasa yang diterusin bukanya setelah tarawih, itu jelas melanggar sunnah Rasulullah SAW. Dikasih enak berbuka segera, kok malah berbukanya ditunda-tunda. Berbuka segera itu sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama ya. Jadi manusia itu akan dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ini hadisnya muttafaq alaih. Nah, ada juga hadis pendukungnya, tapi sebenarnya ya
Karena sudah muttafaq alaih, tidak perlu hadis pendukung. Hadis pendukungnya itu adalah ahabbu abdi ilayya ajalahum fitra. Seorang hamba yang dicintai olehku, hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang menyegerakan berbuka. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Hamba yang Allah cintai adalah hamba yang menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena berbuka itu perintah Allah. Berbuka itu perintah Allah. Segerakan berbuka, itu nikmat yang aku berikan. Maka itu kan ada doanya. Doanya itu, ya Allah, dengan rezekimu aku berbuka. Ala rizqika aftartu. Menikmati rezeki Allah itu adalah bentuk kesyukuran. Nah, ini yang pertama. Jadi berbuka itu adalah tuntunan Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW. Siapa yang menyegerakan berbuka, niat iktidaan li sunnatin Nabi Muhammad SAW, menyegerakan berbuka, niatnya untuk mengikuti Rasulullah SAW, dia dapat pahala sunnah, dapat nikmat makan, nikmat nyicipin minuman, dan dapat pahalanya sunnah Rasulullah SAW. Tetapi Al-Fakir ingin menambahkan, kalau pengen komplit sunnahnya, puasa, waktu berbuka segerakan berbuka, berbukanya dengan kurma, dengan rutop, kurma basah, atau tamar, kurma kering, minumnya air zam-zam, cukup bilangan ganjil, 3 kurma dan minum langsung sholat. Kalau mau ibadah sunnahnya dapat apa? Dapat ibadah sunnah yang komplit. Nah, tapi kalau misalnya menyegerakan berbuka, tapi bukanya pakai apa? Pakai lontong dan bakwan. Dapat sunnahnya, sunnah takjilnya dapat. Tapi sunnah sunnah menu bukanya berbeda dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bukanya tamar dan rutop. Kalau nggak ada kurma kering, kurma basah, kurma kering, minumnya apa? Minumnya adalah air putih, air zam-zam. Tapi itu tidak jadi masalah. Mau buka pakai lontong silahkan. Mau takjil, menyegerakan berbuka dengan kolak, ya silahkan, tidak masalah. Yang penting segerakan berbuka. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Sahur itu diakhirkan. Yang pasti jangan tinggalkan sahur semaksimal mungkin. Walaupun hanya seteguk air dan kurma, sehitungan 3 kurma, walaupun hanya sedikit. Misalnya tidak ada kurma, biskuit misalnya, hanya air putih dan biskuit. Yang penting ada sahurnya, karena fa inna fis suhuri barakah, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tapi bukan hanya keberkahan, yang penting itu supaya kita itu kuat berpuasa. Jangan sampai berpuasa karena nggak sahur, jam 6 udah mikirin mau takjil apa, mau buka pakai apa. Akhirnya ibadah puasanya tidak fokus. Jadi ada hikmah lahiriah, ada hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyahnya memang dapat pahala, ada keberkahan di dalam puasa, ada di dalam sahur, dan dapat sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sahur, kita sahur. Kenapa kamu sahur? Iktidaan lin Nabi SAW. Saya sahur mau ngikutin Nabi. Cukup itu, alasan itu jadi pahala sunnah. Kemudian apa? Hikmah lahiriah, hikmah medis, hikmah secara lahir. Memperkuat tubuh kita, puasanya fokus. Sehingga puasa itu nanti tidak malas-malesan, tetap bisa aktivitas, tetap bisa kerja dan melaksanakan ibadah-ibadah ketika berpuasa. Tidak ada alasan lapar dan haus karena tidak sahur. Nah, ini 3 amalan ini menjadi satu paket di dalam bulan Ramadan, dalam puasa. Jangan dipisah-pisahkan. Jadi sahurlah, persiapkan sahur dengan baik, tapi waktu sahurnya itu usahakan diakhirkan. Diakhirkan itu kira-kira kalau versi Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu taala anhu, juga Zaid radhiyallahu taala anhu, ini seukuran 50 ayat jeda dari sahur ke salat subuh. Nah, kenapa diakhirkan? Kalau dalam riwayat lain itu sulusul akhir minal lail, sepertiga akhir dari malam, berarti itu di penghujung malam. Nah, kenapa diakhirkan?
Di antaranya diakhirkan ini supaya jeda antara dua makan, sahur dan berbuka ini tidak jauh ya. Tidak jauh. Jangan sampai sahurnya jam berapa? Sahurnya jam 2 malam. Sahurnya jam 2 malam. Ini jeda antara berbuka ini terlalu jauh. Ini jam 6 udah lapar akhirnya. Karena sahurnya jam 2 malam, jam 6 sudah lapar. Karena udah lapar jadi alasan, akhirnya males-malesan ketika puasanya. Maka usahakan sahurnya ini diakhirkan. Nah, hikmah lainnya kenapa diakhirkan? Supaya subuhnya ini tidak ngantuk. Bisa kebablasan. Kalau orang sahurnya itu terlalu jauh, misalnya jarak antara sahur dengan sholat subuh itu jaraknya 2 jam. Biasanya orang makan kalau kenyang itu ngantuk. Setengah jam setelah makan ketiduran. Akhirnya sahur tapi sholat subuhnya pas duha. Ya. Nanti orang heran. Ini kok sholat subuh, kalau sholat duha pakai kunut. Rupanya masih sholat subuh itu. Nah, tapi kok sholat subuh pakai kunut karena sholat subuhnya jam 7. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau pengen dapat paket komplit sunnah, begini caranya. Sahur, akhirkan sahur. Puasa, segerakan berbuka. Bukanya dengan tamar, rutop, zam-zam. Tidak ada zam-zam, air putih. Nah, kalau kita melaksanakan ini, dapat insya Allah pahala sunnah yang sempurna. Jangan dipisah-pisahkan ini. Makanlah, ikuti Rasul SAW agar puasanya rapih, agar puasanya baik, agar puasanya maksimal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.